pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Coba Civi lihat nih. Wah, semua kabarnya baik-baik aja kelihatannya tuh. Wah, semua sehat. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita saat teduh sejenak ya adik-adik untuk mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah ini. Nah, sekarang kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, sekarang kita berdiri dan kita buka ibadah kita hari ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 19 bait 1 dan 4, Yang Maha Kasih. Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Baik adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali hari ini untuk kami bersama-sama mengikuti IHMPA. Kami mau mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali dan kita akan membaca Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 8. Dan teman kita Otniel akan membacakannya. Silahkan Otniel. Mazmur 112 ayat 1 sampai 8 yang bunyinya, bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan berkati. Harta dan kekayaan dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, mengasihi dan menolong orang yang adil. Mujur orang yang menaruh balas kasih dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusan dengan sewajarnya, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan ingat selamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Amin.
Adik-adik, sekarang kita merespon pembacaan Mazmur Pujian tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 289 bait 1 dan 2. Yesus kawan anak-anak. Adik-adik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sedangkan yang membaca Alkitab pada hari ini adik Stefanus. Mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, pada minggu pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami dan anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Judul: Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dan dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan dalam kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah tinggal ke Allah sendiri. Dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang telah menaati Dia.
Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul itu. Adik-adik, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan dari Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33. Nah, perintah Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, adik-adik, perintah untuk memberitakan Injil atau amanat agung, Matius 28 ayat 18 sampai 19. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, adik-adik, taat berarti bersikap patuh, setia, tunduk, ya. Taat juga bisa berarti jalani ibadah dengan baik dan kuat. Sikap patuh dan tunduk itu ditujukan kepada orang tua, pemerintah, dan juga yang paling penting kepada Tuhan Yesus. Nah, taat kepada Tuhan Allah berarti menunjukkan sikap setia dan tunduk kepada Tuhan, serta melaksanakan kegiatan ibadah dengan baik. Taat kepada Tuhan menuntut keberanian dan ketegasan. Kamu harus tegas, tidak mudah digoyahkan dengan keputusan untuk melakukan perintah. Ada beberapa orang malu untuk melakukan perintah Tuhan. Akibatnya, mereka pun juga merasa malu dan tidak berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, ya, yang terdapat di Kisah Para Rasul 5. Ya. Nah, engkau akan membandingkan, ya, karena di Kisah Para Rasul 5 ayat 27 yang isinya mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama, imam besar mulai menanyai mereka. Nah, adik-adik, kedua orang ini yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 4:7 itu jelas. Itu kedua rasul itu yaitu lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Nah, di sini Petrus dan Yohanes menunjukkan sikap berani dan tegas. Petrus dan Yohanes dipanggil para pemuka agama dan imam besar untuk apa? Untuk disidang. Karena Petrus dan Yohanes telah memberitakan dan mengajar tentang Tuhan Yesus, dan para pemuka agama sangat tidak suka, ya. Dengan keras kami melarang kamu mengajar nama Tuhan Yesus. Itu kata pemuka agama dan imam besar. Petrus dan Yohanes bersikap tegas. Mereka menjawab
kita harus lebih taat kepada Tuhan Yesus daripada kepada manusia. Menurut Petrus dan Yohanes, Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Karena Allah telah menetapkan, maka Petrus dan Yohanes akan memberitakan kasih Allah dan memberitakan ajaran Tuhan Yesus. Bagi Petrus dan Yohanes, memberitakan ajaran Tuhan Yesus adalah tanda atau wujud ketaatan mereka kepada Allah. Allah telah menetapkan Yesus yang telah mati dan bangkit itu sebagai juru selamat. Sebagai ketaatan kita, maka kita pun menyampaikan ajaran Tuhan Yesus kepada siapapun, tidak perlu malu, melainkan berani untuk berkata, Tuhan Allah menyertai kamu. Demikianlah renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Ceria 267 bait 1 dan 4. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasihnya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Aktivitas Minggu 18 April 2021. Adik-adik dapat mengerjakan aktivitas, sedangkan pertanyaannya sudah ada di Google Form. Bagi adik-adik yang sudah selesai, adik-adik dapat mengirimkan ke WhatsApp Anak Tangguh. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah menghidupkan keluarga pilihan-Mu. Ingatkan kami bahwa kami adalah milik-Mu karena kami menyerahkan diri kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman
yang sudah kami dengar. Buatlah kami tetap taat dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami rahmat-Mu, supaya dengan mengingat cinta kasih-Mu, Engkau mendampingi kami selalu, baik terhadap anak-anak layan kami dan para orang tua. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kesembuhan bagi semua orang sakit, dan lindungilah saudara-saudara yang merawat dan mendampingi yang sakit agar mereka tetap kuat dan dipulihkan. Bapa yang baik, berkatilah para pelayan yang melayani agar mereka diberi kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melakukan tugas dan panggilan-Mu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk pemerintah negara kami. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar mereka mampu mengambil langkah-langkah bijaksana dan meningkatkan kepedulian dan sikap yang efektif dalam menangani masalah yang ada pada masa kini. Terimalah ya Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan Tuhan Yesus, ampunilah kami akan hal-hal yang tidak menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas doa yang kami bawakan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Mama Papa tolong dibantu adik-adiknya ya. Siapkan persembahan dan amplopnya. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam amplop. Baik adik-adik, kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami telah
mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami telah juga memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya persembahan kami ini Engkau mau memberkatinya dan dapat kami pergunakan di dalam pelayanan kasih-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, berikut ini adalah warta PA minggu ini. Yang pertama, seperti biasa, latihan paduan suara PA melalui Google Meet bersama dengan Ci Ines. Setiap Sabtu pukul 10.00 sampai 10.30. Buat mama papa, jangan lupa persiapkan waktu adik-adiknya ya. Yang kedua, mohon bantuan mama papa untuk mengirimkan persembahan adik-adik hari ini ke gereja atau ditransfer melalui rekening gereja. Yang ketiga, pengurus dan seluruh pelayan PA mengucapkan terima kasih kepada adik-adik PA yang bertugas hari ini, adik Stefanus dan adik Otniel. Tidak lupa juga terima kasih kepada kakak Yohan dari Persekutuan Teruna yang sudah mengiringi musik dalam ibadah minggu ini. Dan yang terakhir, jangan lupa di minggu depan kita bertemu kembali dalam ibadah online melalui Zoom. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Demikianlah warta PA hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, kita akan segera menutup ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Dan kita sebelum menutup, kita akan menyanyi dulu adik-adik dari Kidung Ceria, nomornya yang 300 ya. Coba dibuka, Kidung Ceria 300, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang keempat. Kidung Ceria 300, baitnya yang pertama sampai baitnya yang keempat. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Adik-adik, kita akan tutup dengan doa ya. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa penutup. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami telah menyelesaikan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar, firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar lagi kami akan berpisah dalam ibadah ini, Tuhan Yesus kiranya mempertemukan kami di minggu depan dalam ibadah online seperti saat ini. Tuhan Yesus kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye.